Hai guys, welcome back to my channel. Kali ini aku bakal cerita tentang bayi yang terlahir kuning. Jadi ceritanya gini guys, aku baru melahirkan pada tanggal 29/21. Nah itu prosesnya secara sesar waktu itu. Pas bayiku lahir semuanya alhamdulillah dalam keadaan sehat. Bayiku nggak kuning, terus juga bilirubinnya baik, terus nafasnya baik, alhamdulillah semuanya normal kayak gitu kan. Jadi 2 hari setelah pemulihan aku sesar, aku diperbolehkan pulang bersama bayi aku karena ada beberapa yang tidak boleh pulang, bayinya tetap tinggal di rumah sakit dan ibunya boleh pulang karena waktu itu kalau nggak salah bilirubin bayinya itu tinggi sehingga menjadi kuning bayinya. Dan alhamdulillah bayi aku pas hari pertama sampai hari kedua di rumah sakit alhamdulillah normal. Setelah itu aku pulanglah ke rumah. Nah pas di rumah seminggu kemudian tiba-tiba bayi aku jadi kuning. Itu berawal dari matanya jadi putih-putihnya itu ada kekuning-kuningan gitu loh guys. Aku juga lihat kok bayi aku kayaknya putih-putih matanya itu kok kuning-kuningan, itu kenapa ya kayak gitu. Tapi kalau kata orang tua kayak gitu, ya itu biasa namanya bayi kayak gitu kan. Cuman kan kita waktu itu baru punya anak pertama gitu kan, tetap ada kecemasan tersendiri guys. Nah terus aku kan biarin aja nih bayi aku, mungkin emang kayak gitu normal kan, aku biarin sampai seminggu kemudian. Nah pas seminggu kemudian berarti usia bayi aku itu sekitar waktu itu 11 hari, 11 sampai 12 hari guys. Nah pas di usia segitu kuningnya itu udah nyampe perut, kuningnya udah nyampe perut. Aku lihat kok semakin kuning kayak gitu kan. Akhirnya karena aku cemas, juga bayi aku waktu itu kelihatannya sering tidur. Jadi waktu itu jarang banget bayi aku tuh nangis guys, sering bangetnya tidur. Terus kuningnya udah nyampe perut. Akhirnya aku pergilah ke dokter anak. Di dokter anak kemudian dicek kan guys. Nah pas dicek dokternya bilang, wah bu ini bayinya udah nyampe perut kuningnya, jadi harus dicek darahnya untuk melihat bilirubinnya udah berapa, kadar bilirubinnya itu berapa. Dan waktu itu akhirnya langsunglah dicek, diambil darahnya di laboratorium. Dan itu sedihnya waktu itu emang momennya sedih ya, karena anak aku harus diimpus karena masuk IGD guys. Dokter menyarankan untuk langsung masuk IGD untuk dicek bilirubinnya berapa. Kalau misalkan bilirubinnya itu di atas 10 maka harus diopnam atau di fototerapi terlebih dahulu untuk menurunkan kadar bilirubin. Soalnya kalau misalkan dibiarkan terus menerus takutnya kadar bilirubinnya semakin naik dan bisa terjadi kejang. Itu yang dikhawatirkan oleh dokter. Akhirnya setelah sampai di IGD itu kan diimpus, diambil darah dan dicek kadar bilirubinnya berapa. Dan pas itu anak aku lumayan rewel sih guys, karena kan diimpus sakit ya. Aku juga nggak tega sih liatnya waktu itu. Tapi harus gimana lagi kan. Setelah itu hasil dari laboratorium keluar dan kadar bilirubin anak aku waktu itu 11. Tapi emang nggak langsung dikasih tahu kalau kadar bilirubinnya 11, tapi sama dokter langsung disuruh untuk opnam. Akhirnya anak aku diopnam, di fototerapi guys. Di fototerapi kayak di sebuah tabung kayak gitu, kemudian ada lampu biru kayak gitunya, dan anak aku ditaruh di boxnya itu. Dan yang sedihnya lagi aku nggak bisa untuk ikut ke dalam menemani bayi aku guys. Jadi memang itu di ruang khusus untuk bayi-bayi kayak gitu, dan yang ngurus memang suster khusus bayi-bayi. Jadi ibunya semuanya di luar, nggak bisa untuk melihat ataupun menemani anak-anaknya. Itu sih momen sedihnya guys, karena kan namanya ibu baru terus harus terpisah dari anak kan lumayan sedih ya. Dan waktu itu juga kuning bisa menyebabkan kejang kan, lumayan shock juga aku.
Aku jadi waktu itu ceritanya harus menyetorkan ASI untuk anak aku yang berada di dalam sama suster kan, karena aku nggak bisa untuk menemani dia kan. Jadi setiap 4 jam sekali atau 2 jam sekali aku kasih ASI untuk anak aku. Jadi aku pompa di luar, lalu aku kasih ke suster untuk diminumkan ke bayi aku guys. Nah waktu itu kan momennya setelah 1 hari anak aku di fototerapi dengan sinar biru, akhirnya bayi aku dinyatakan sembuh dan kan diambil darah kembali nih guys. Bayi ya, bayangin seorang bayi harus diambil darah kan gimana gitu ya. Orang gede aja kalau diambil darah juga nangis-nangis kan, apalagi bayi kan. Tapi itu emang harus dilakuin karena untuk tahu kadar bilirubinnya sudah berapa. Setelah itu dicek lagi kadar bilirubinnya ternyata sudah 4, jadi udah boleh pulang ke rumah guys. Nah di rumah itu emang diwajibkan harus berjemur setiap pagi pada pukul 7 sampai pukul 9 pagi guys. Jadi jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari jam 9 pagi takutnya kan memang terlalu panas, sinar mataharinya nggak bagus untuk kulit bayi kan guys. Nah setiap hari aku jemur jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Hanya saja waktu itu kebetulan memang sering mendung, jadi mataharinya jarang datang. Nah waktu kayak gitu seminggu kemudian bayi aku terlihat kuning lagi guys. Matanya mulai menguning sampai kakinya juga udah kayak mulai ada kuning-kuningan. Akhirnya aku pergi lagi ke dokter, terus ditanya kayak gini, minum susunya mau nggak, terus aktif nggak, kayak gitu, berat badannya naik nggak. Dan alhamdulillah anak aku berat badannya naik guys, dan minum susunya juga mau. Oleh karena itu dokter menyarankan untuk menunggu sebulan lagi untuk melihat apakah setelah sebulan bayinya masih kuning atau enggak. Ya namanya ibu baru punya anak pertama dan mengalami kejadian kayak gitu lumayan shock sih guys. Tapi setelah itu aku tetap kasih dia ASI terus menerus karena kata dokter memang obat dari kuning itu harus sering dikasih ASI. Jadi aku sering kasih ASI terus menerus. Alhamdulillah setelah 2 minggu kemudian anak aku dinyatakan sehat atau kuningnya juga udah hilang kayak gitu guys. Jadi untuk anak-anak yang anaknya terlahir kuning ataupun seminggu kemudian kuning, kalau bisa sih jangan panik dulu, tanyakan ke dokter baiknya seperti apa, penanganannya seperti apa. Insya Allah akan diberikan penanganan yang terbaik. Kayak gitu aja guys pengalaman dari aku. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan komen di kolom bawah. Bye bye, sampai jumpa di video aku selanjutnya.